Jadi di situ kita menjumpai takdir itu tidak ada yang salah. Dan saya khawatir nih, nanti entah corona, entah penyakit, entah bangkrutnya kehidupan kita, entah tiba-tiba ada keluarga kita yang sakit, tiba-tiba ada dokter menvonis keluarga kita kena kanker, kena tumor, apapun itu, tiba-tiba anak kita divonis oleh dokter bahwasanya terkena penyakit yang berat. Pastikan takdir tidak ada yang salah. Yang salah itu cara kita memaca takdir itu, karena Allah tidak pernah mampu mengeluarkan produk yang gagal ketika memberikan mandorot dan keburukan bagi kehidupan manusia. Pasti ada kebaikannya. Corona ini walaupun tampaknya ngeri, ada nggak kebaikannya? Pasti. Apa kebaikannya Ustadz? Saya nggak ngerti sekarang. Tapi yang pasti mungkin kebaikannya kita akan dapatin entah 20, entah 30 tahun lalu, entah 30 tahun akan datang. Ada kebaikan yang Allah berikan, karena setiap takdir itu selalu menimbulkan satu pelajaran dalam kehidupan manusia. Ini saya pernah punya kisah nyata Pak, tapi ini sudah sering saya sampaikan di berbagai macam kesempatan. Ada salah satu jamaah saya, beliau ini punya restoran. Ketika saya ngisi kajian di restoran beliau, maka beliau ngobrol-ngobrol dengan saya. Lalu nanya, ketika sudah selesai kajian ngobrol dengan saya, nanya, Ustadz tahu nggak kenapa saya punya usaha restoran? Saya bercanda, ya mana saya tahu Pak, kan Bapak yang lebih tahu. Beliau berkata, saya ini punya usaha restoran karena difitnah dan didolimi Ustadz. Saya saat itu makan, meletakkan sendok. Wah, kelihatannya bagus kisah nyata ini. Saya dengerin, gimana asalnya Pak? Beliau berkata, saya dulunya ini kerja di satu bank konvensional. Bertahun-tahun saya kerja di bank konvensional itu, sampai akhirnya tiba-tiba ada tim saya, teman saya dalam satu tim memfitnah saya. Atasan saya menerima semua input info dari dia tanpa bertabayun dan cross check kepada saya, dan akhirnya saya difitnah dan akhirnya dipecat secara tidak terhormat. Saya itu stres, frustasi. Dulu tidak pernah saya bayangkan hidup saya tidak lagi di kantor, karena saya membayangkan saya nanti akan menua dan saya akan pensiun dari kantor itu. Saya frustasi, linglung, tabungan mulai menipis, istri mulai berkata-kata, kapan kamu kerja lagi, kapan kamu kerja lagi. Akhirnya saya itu betul-betul pasrah Ustaz. Lah saya ini tipe laki-laki kalau saya lagi frustasi, saya tuh sukanya masak. Masya Allah. Karena saya dulu pernah kuliah di Tata Boga. Saya mikir Masya Allah ya, frustasi aja masak. Padahal banyak perempuan sekarang frustasi enggak masak-masak. Beliau akhirnya masak. Akhirnya ketika kesukaannya masak, ternyata masakan beliau itu seleranya banyak disenangi orang. Akhirnya beliau ketika ada acara besar keluarganya, kemudian beliau mengajukan diri proposal, saya ajalah yang kemudian masak, nanti uangnya untuk rezeki keluarga saya. Diterima, banyak yang cocok, akhirnya banyak mengusulkan punya warung, buka warung rame, kemudian buka warung lebih besar rame, beli ruko rame, terus rame, dan akhirnya sekarang bisa membuka beberapa cabang di sekitar Jakarta dan cukup terkenal bagi masyarakat pencinta kuliner, pasti kenal dengan restoran ini. Apa nama restorannya Ustaz? Maaf saya tidak akan cerita, biarlah itu menjadi rahasia untuk saya. Maka kemudian akhirnya beliau berhasil, lalu berkata sama saya di ujung kisahnya, Ustaz tahu nggak, kalau saya tidak difitnah, yang pada saat itu saya merasa terdolimi betul dan tampaknya takdir itu tidak memihak saya, mungkin saya masih kerja di tempat itu dan mungkin pekerjaan saya tidak akan bersih. Tapi justru karena difitnah, saya akhirnya mendapatkan kebaikan yang saya petik. Setelah hampir 9 tahun saya akhirnya mampu berdikari dan kemudian banyak membuka cabang di mana-mana. Coba kalau saya tidak difitnah Ustaz. Padahal ketika saya difitnah, saya suka berkata, ya Allah, salah saya ini apa? Kok tiba-tiba engkau menetapkan takdir yang sedemikian beratnya untuk saya? Ternyata jawaban dari itu adalah saya diberikan oleh Allah pengganti yang lebih baik. Masya Allah. Makanya antum nih kalau pengen punya usaha restoran kok berhasil, nunggu orang memfitnah antum.
Kalau antum sabar pasti insya Allah antum akan. Ini namanya takdir, itu pasti membawa kebaikan. Makanya kalau kita dapati tsunami, banjir, corona, pastikan bahwasanya di sini ada hikmah. Orang yang mampu membaca hikmah itu apa? Orang yang mampu membaca hikmah itu adalah orang yang bersih hatinya dalam ilmunya. Kalau kita belum mampu membaca hikmah, bukan berarti kita bodoh, enggak. Berarti memang kita terbatas akalnya dan kita tunggu dari Allah. Apa sih pelajaran dari corona ini ya Allah? Pasti Allah akan berikan. Kalau kita belum mendapatkan pelajaran dan hikmahnya, tunggu di ruang tunggu. Jangan buru-buru untuk kemudian menggugat atas apa yang Allah lakukan. Karena Allah yang tahu kapan memberikan pelajaran untuk disampaikan kepada manusia, kapan menahan ilmu untuk manusia, itu Allah yang tahu. Allah itu tahu kapan musim rambutan, Allah itu tahu kapan itu musim durian, Allah itu tahu kapan itu musim mangga, dan Allah tidak pernah ketukar-tukar setiap waktu dan masanya mereka untuk panen. Sama, kalau Allah ingin memberikan sebuah hikmah dalam kehidupan manusia, yang paling tahu hikmahnya Allah, dan pasti satu waktu Allah akan berikan dalam kehidupan manusia. Dan itu kita yakin. Kenapa? Allah itu mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, dan salah satu konsekuensi dari kata Al-Alim itu apa? Semuanya akan Allah ajarkan untuk manusia. Kalau Allah melihat di situ ada kemaslahatan untuk kita. Dan itu yang kedua. Kalau kita melihat kasus penyakit,